Di video sebelumnya, kita menggunakan 7 pin digital dari Arduino untuk mengontrol display 7 segment. Seperti yang bisa kita bayangkan, cara tersebut terlalu boros pin dan sangat tidak efisien jika kita ingin menambahkan device atau sensor-sensor lainnya. Untuk mengatasi keterbatasan dalam penggunaan pin, kita bisa memanfaatkan shift register. Ada banyak jenis shift register, masing-masing dipakai untuk aplikasi tertentu. Di sini, saya akan menggunakan jenis shift register serial in parallel out atau disingkat SIPO. Dalam contoh kali ini, saya akan menggunakan shift register 4 bit. Untuk lebih mudah memahaminya, anggap saja kita analogikan shift register ini sebagai 4 buah laci. Tiap lacinya terdiri dari 1 bit. Dalam contoh ini saya punya angka biner yaitu 1011. Shift register akan mengambil 1 untuk masing-masing bit 1 kali dalam satuan waktu dan memindahkannya dari laci 1 ke laci yang lainnya. Di siklus clock yang pertama, less significant bit atau LSB masuk ke dalam shift register. Kemudian di siklus yang kedua, bit tersebut akan pindah lagi dari laci yang satu ke laci yang berikutnya. Kemudian laci yang ditinggalkan tadi akan menerima lagi 1 bit data, akan menerima input 1 bit data lagi. Bergeser lagi, data masuk dan seterusnya hingga ke 4 bit ini masuk semuanya. Perlu dicatat bahwa urutan MSB dan LSB ini tetap sama. Jadi pada dasarnya bit data yang masuk secara serial atau berurutan namun outputnya secara paralel. Namun kita tidak bisa melakukannya secara langsung karena itu butuh waktu. Ini adalah diagram clock untuk memudahkan dalam memahami bagaimana bit-bit data tersebut masuk ke dalam shift register. Kita lihat di atas, sinyal clock dengan waktu T0 hingga T5 yang ditunjukkan oleh garis yang menanjak. Masuknya bit data terjadi pada garis waktu yang menanjak ini. Jadi, di siklus clock yang pertama, yaitu T0, LSB atau least significant bit masuk ke laci A. Kemudian di siklus clock yang kedua, yaitu T1, bit data berpindah ke laci B. Nah, di saat ada kekosongan di laci A, inilah bit data berikutnya masuk ke laci A. Dan hal yang serupa terjadi di T2 dan T3. Di akhir 4 siklus clock tadi, bit-bit dipindah, bergeser, dijaga sesuai urutan LSB dan MSB atau most significant bit. Jadi shift register 4 bit akan menjalankan 4 siklus clock. Dan jika kita punya shift register 8 bit, dia akan menjalankan 8 siklus clock. Mari kita lihat bagaimana menghubungkan shift register ke Arduino. Shift register yang kita gunakan adalah MC74HC595A yang merupakan tipe SIPO atau Serial In Parallel Out. Shift register ini adalah 8 bit. 8 bit ini mengacu pada QA hingga QH dan kadang kita menyebutnya Q0 hingga Q7. Jadi sama saja, tergantung tipenya. Data serial dimasukkan lewat pin A, data serial in, dan data paralel ada di bagian output QA hingga QH. Jika kita hanya punya 4 bit data saja yang masuk, shift register hanya akan mengeluarkan 4 bit data saja. Dan kita dapat mengontrol status LED dengan menghubungkannya ke output shift register. Oke, mari kita mulai merangkai komponennya. Kita mulai dengan menghubungkan pin 14 dari shift register yang merupakan input data serial ke pin 8 Arduino kita. Jadi untuk mengenali nomor pin shift register, kita mengacu pada tanda titik di IC shift register ini sebagai pin awal atau nomor 1. Kemudian hingga pin 8. Kemudian di sebelahnya adalah pin nomor 9 hingga pin 16. Jadi kita gunakan dulu pin nomor 14 shift register ke pin nomor 8 Arduino. Sekarang kita bahas bagaimana kita mengontrol input. Kita pakai dua pin yang paling penting. Pertama adalah shift clock di pin 11. Data dipindahkan pada transisi low ke high dari input clock shift register. Dan kita akan menghubungkannya pin 11 shift register ini ke pin 11 Arduino.
Pin kedua adalah pin latch clock yang berada di pin nomor 12 shift register. Input ini yang menahan data shift register. Data dalam shift register ditransfer ke penyimpanan shift register pada transisi low ke high dari input latch penyimpanan. Dan selanjutnya kita hubungkan pin latch input ini ke pin 10 Arduino. Baik, kita sudah menghubungkan 3 pin Arduino ke input shift register. Selanjutnya kita hubungkan jalur VCC dan ground. Untuk VCC sendiri ada di pin 16, di mana pin ini bisa menerima input VCC di rank 2 sampai 6 volt. Selalu cek datasheet terkait batas tegangan yang diizinkan jika kalian ingin menggunakan shift register yang berbeda. Di sini saya akan menghubungkan pin 16 dari shift register ini ke pin VCC Arduino. Baik, selanjutnya kita menghubungkan pin ground shift register yakni pin 8 ke pin ground Arduino board. Berikutnya adalah pin 10, yaitu pin reset, di mana pin ini aktif saat low. Jadi saat pin reset mendapatkan input low, shift register akan melakukan reset. Dan karena kita tidak ingin mereset data, kita tidak ingin mengaktifkannya dan membuatnya tetap pada posisi high dengan menghubungannya dengan pin VCC dari Arduino board. Baik, untuk pin output enable, yaitu pin 13, akan aktif jika mendapat input low. Jadi saya akan membuatnya tetap low, agar shift register bisa mengeluarkan datanya. Jadi saya akan menghubungkan pin 13 dengan ground, agar shift register bisa tetap mengeluarkan datanya. Jadi di sini kita sudah menyambung 7 pin penting agar shift register bisa bekerja. Baik, berikutnya kita akan menyambungkan display 7 segment LED ke shift register. Saya akan membuat wiring sesuai dengan petunjuk tabel di sini. Jadi di sini saya bisa lihat pin huruf dan pin angka dari shift register yang akan disambungkan ke pin angka atau pin huruf dari display 7 segment. Kalian bisa memilih untuk menghubungkan display secara berbeda dari tabel ini. Namun, kalian perlu mempertimbangkan model pengaturan seperti ini agar lebih mudah dalam memprogram Arduino. Wiring yang ditunjukkan dalam tabel ini adalah untuk MSB dulu. Jadi pertama-tama kita akan menghubungkan pin nomor 7 dari shift register ke pin 7 display 7 segment. Jadi pertama-tama kita akan menghubungkan pin common dulu. Karena ini adalah display tipe common anode atau tipe common anoda, maka kita menghubungkan pin common display dengan VCC. Jadi di sini saya akan menyambungkan pin 7 shift register ke pin 7 atau pin A dari display 7 segment LED.
Kemudian pin 6 dari shift register kita hubungkan dengan pin 6 atau pin B dari display 7 segment LED. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan pin-pin berikutnya sesuai dengan pengaturan dalam tabel ini. Memprogram display 7 segment dengan shift register. Di sini saya akan memberikan contoh project sederhana agar kalian bisa lebih mudah dalam memahami pemrograman display 7 segment ini. Kalian bisa mendownload sketch kode di link walkthrough yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengidentifikasi 3 pin yang kita koneksikan dengan shift register. Yang pertama, kita deklarasikan nama data pin sebagai input data serial untuk shift registernya dengan tipe data constant integer dan memakai pin 8 dari Arduino. Berikutnya adalah latch pin yang akan terhubung dengan pin 10 Arduino. Dan terakhir clock pin yang akan kita hubungkan dengan pin 11 Arduino. Oke, sekarang kita akan dapatkan kombinasi untuk menampilkan angka-angka. Dan ini adalah tabel logika untuk display tipe common anoda yang sedang kita gunakan. Untuk mendapatkan angka biner, kita mengambil tiap-tiap kombinasi dan meletakkan 0B di depannya. Kalian bisa melihat penjelasannya di website Arduino jika ingin mengetahui cara memasukkannya dalam format yang berbeda. Jadi, untuk angka biner, kita akan mengambil angka-angka dan meletakkannya ke dalam array. Di file project permulaan, saya sudah menambahkan angka-angka biner. Jadi di sini adalah kombinasi untuk angka 0, kemudian data kedua adalah angka untuk 1, dan seterusnya. Pastikan untuk tetap menjaganya sesuai urutan, karena ini adalah data angka yang ditampilkan di display 7 segment LED nantinya. Oke, jadi kita sudah mengidentifikasi pin-pin yang dipakai, yaitu dari baris 3 sampai baris ke-5. Kita punya array yang bisa menampung 10 data, karena kita menggunakan angka dari 0 hingga 9. Selanjutnya, kita perlu mengidentifikasi pin mode. Jadi pin mode di sini untuk ketiga pin Arduino yang kita pakai sebagai output. Kemudian, perintah yang akan kita gunakan untuk mengeluarkan data-datanya dari shift register ke display 7 segment adalah perintah shift out. Instruksi shift out akan mengeluarkan 1 byte data satu persatu dimulai dari MSB atau LSB. Instruksinya memiliki sintaks seperti ini. Dimulai dari data pin, clock pin, urutan bit, bisa dari MSB dulu atau LSB dulu, dan yang terakhir adalah datanya. Jadi, mari kita mulai untuk menuliskan baris kode instruksinya. Nah, untuk urutan bit, bisa MSB dulu atau LSB dulu. Tapi karena wiring yang kita set tadi untuk MSB, jadi kita pilih yang MSB dulu. Dan terakhir adalah data yang akan kita tampilkan. Dalam kasus ini, data yang akan kita tampilkan adalah angka-angka yang kita set di baris 9 dan 10 tadi. Jadi saya tulis nama array-nya di sini. Sekarang, karena saya ingin menampilkan angka dari 0 sampai 9, saya masuk ke array. Saya pergi ke index array, maka saya pakai fungsi for loop.
Sekarang kita tambahkan nilai dari indeks dalam array. Jadi, di sini saya tambahkan indeks. Jadi di baris kode ke-25 ini kita ingin mengeluarkan data-data yang di dalam array dengan memanggil indeksnya. Dimulai dari MSB-nya dulu. Baik, jadi saat kita menggunakan perintah shift out dengan shift register, kita perlu memastikan bahwa clock latch kita buat statusnya menjadi low dulu sebelum menggunakan perintah shift out. Kemudian kita kembalikan lagi statusnya menjadi high setelah perintah shift out dijalankan. Jadi untuk melakukannya, saya memakai digital write, kemudian menyebut latch pin yang buat low sebelum shift out dijalankan. Kemudian kita kembalikan lagi statusnya menjadi high setelah instruksi shift out dijalankan. Dan biasanya saya tambahkan juga delay di akhir instruksi. Oke, coding selesai. Kita upload ke Arduino board dan mari kita lihat hasilnya.